Palihema di acara Suara Sahabat. Dari tempat ini saya mau menyapa pemirsa di rumah, saudara-saudara di rumah. Tetap teguh dalam Tuhan, percayalah Tuhan akan bertindak di setiap persoalan masalah yang saya dan saudara hadapi hari-hari ini. Nah, saya akan bawakan sesuatu yang akan mengubah hidup saudara dan juga mengubah hidup saya tentang satu hal penting. Karena kita hidup di akhir zaman ini, maka saya bawa satu hal tentang tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, saya nggak tahu saudara punya prinsip seperti apa, tapi inilah yang saya dapatkan. Kenapa sampai saya sampaikan tetap beribadah? Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, katanya kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Nah, kenapa saya sampaikan tetap beribadah? Karena yang jalan kebenaran dan hidup adalah Yesus, bukan manusia, bukan kekuatan ekonomi, bukan kekayaan, bukan hikmat, dan bukan semuanya. Yang disebut dengan jalan kebenaran dan hidup adalah Yesus. Nah, itu sebabnya kita harus beribadah kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini banyak goncangan terjadi dan membuat iblis mengacaukan semua. Saya tidak bicara tentang manusia, pemerintah, dan lain sebagainya, tapi saya bicara tentang yang tidak kelihatan, yaitu iblis mengacaukan semuanya, sehingga yang membuat iblis ingin menghancurkan dari setiap orang Kristen yaitu beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca tentang Daniel, yang dipersoalkan oleh orang-orang zaman itu adalah beribadah kepada Tuhan. Maka hari ini kita harus mengerti, kita harus paham banyak hal, karena peperangan kita bukan lagi melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa udara. Saudara, kita harus mengerti ini. Dalam situasi seperti sekarang ini, kita harus mengerti bahwa yang sementara bekerja, yang tidak kelihatan hari ini adalah kuasa iblis. Saudara, jangan anggap ini biasa-biasa saja, kemudian kita mulai berpikir bahwa tidak apa-apa kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, ini jadi pengalaman buat kita, bahwa kita lihat iblis lagi bekerja di dalam kehidupan kita supaya setiap orang tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tetapi mulai mengandalkan tentang kepentingannya sendiri, mengandalkan tentang kekayaannya, mengandalkan tentang semua yang dia miliki. Nah, saya mau sampaikan hari ini kenapa beribadah kepada Tuhan. Karena yang pertama, hari Tuhan sudah dekat. Ibrani 10 ayat 25. Nah, mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Karena hari Tuhan sudah dekat. Saya mau sampaikan ini, bahwa hari Tuhan sudah dekat. Harusnya kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin beribadah kepada Tuhan. Tapi kemudian tipu muslihat iblis mulai datang kepada hidup kita dan mulai menghalau-halaukan kita supaya kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Kita tidak lagi berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa mengikuti arus yang kayak begini. Kita harus punya kekuatan tersendiri, kita harus punya pemahaman tersendiri, kita harus punya pengertian sendiri. Kita tidak bisa mengikuti apa yang dunia mau. Kalau yang dunia mau adalah supaya kita tidak dekat dengan Tuhan, tapi yang Tuhan mau adalah kita hidup secara rohani. Nah, orang yang hidup secara rohani akan membawakan dirinya kepada hal-hal rohani, yaitu kepada Tuhan. Itu yang dibawakan kehidupannya. Mari saudara kita lihat bahwa ketika saya berkata dalam kondisi pada saat ini, dan saya mulai baca tentang Yohanes 14 ayat 6. Mungkin ini sudah menjadi bahan renungan, mungkin ini sudah menjadi bacaan yang populer hari-hari ini. Mungkin ini sudah tidak asing buat saudara di rumah, pemirsa di rumah. Tapi saya mau beritahu ini penting buat saya dan saudara. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yang jalan dan kebenaran itu Yesus. Akulah jalan. Saudara, jalan apapun, jalan apa saja. Dalam kehidupan, kalau jalanmu tertutup, Tuhan bukakan jalan karena Dia jalan. Jalan kepada keberhasilan, Dia jalan kepada keberhasilan. Jalan kepada kesembuhan, Dia jalan kepada kesembuhan. Dialah jalan, semua jalan. Dia, Yesus adalah jalannya. Sehingga kalau hari-hari ini kemudian kita tidak datang dan bersandar kepada Dia, betapa malang hidup
Saudara, apa yang tertutup hari ini buat hidupmu? Dia jalan. Mungkin tidak punya jalan keluar, Yesus punya jalan keluar. Ini waktu terakhir. Ini waktu yang terakhir, sehingga kita harus beribadah kepada Tuhan. Alkitab catat yang pertama tadi saya sampaikan, bahwa hari Tuhan sudah dekat. Kalau kita lihat kitab Ibrani, mari saudara lihat kitab Ibrani, pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata begini, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, iblis tahu pernyataan ini. Makanya ketika iblis menyatakan bahwa hari-hari ini konspirasi dari kuasa kegelapan, nah saudara harus paham ini. Kalau saudara tidak mengerti ini, maka kita akan ikuti arus dunia ini. Dan kita mengatakan itu biasa kok. Saudara, tidak biasa. Iblis lagi permainkan setiap kehidupan kekristenan kita, setiap kehidupan kepercayaan kita kepada Tuhan. Padahal saya dan saudara mengerti bahwa Yesuslah jalan. Tapi kemudian kita menganggap bahwa tidak ada jalan keluar, termasuk situasi yang sulit pada saat ini, yaitu COVID yang sementara kita hadapi. Menurut kita sudah tidak punya jalan keluar, tapi Yesus tuh jalan loh saudara. Ini harus dipaham dulu. Yesus tuh jalan kebenaran dan hidup. Menjelang hari Tuhan, iblis tahu dan iblis mengerti bagaimana caranya supaya anak-anak Tuhan itu bisa jatuh. Mari kita renungkan lagi tentang hidup kita. Kita lihat lagi hidup kita, bahwa kitab Efesus menyatakan itu tidak salah, bahwa peperangan kita, perjuangan kita bukan lawan darah dan daging lagi, saudara. Kita harus mengerti ini, kita harus paham ini. Itu berarti hidup kita harus masuk lebih dalam, masuk lebih lagi dalam alam roh, masuk lebih lagi. Hubungan dengan Tuhan harus lebih lagi. Karena hanya orang-orang yang menang dalam alam roh yang akan menang dalam alam jasmaninya. Hari Tuhan sudah dekat. Iblis mengerti ini. Iblis tahu sekali bahwa anak-anak Tuhan harus dibuat tidak fokus kepada Tuhan, sehingga hanya berfokus kepada dunia ini, berfokus kepada sakit penyakit, berfokus kepada persoalan dunia ini, berfokus kepada keadaan dunia ini, berfokus kepada apa yang dikerjakannya. Kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Kita hanya melihat situasinya sulit, tetapi kita tidak mengerti bahwa Yesus jalan dan kebenaran, bisa melakukan apa saja dalam hidup kita. Saudara harus punya iman yang teguh dan percayalah Tuhan akan bertindak dalam segala sesuatu yang saya dan saudara kerjakan. Tapi hari-hari ini kemudian hidup kita mulai tidak berharap kepada Tuhan lagi, karena kita menganggap bahwa masalah di dunia ini tidak bisa diselesaikan oleh Yesus Tuhan kita. Padahal Dia menyatakan Dia jalan dan kebenaran dan hidup. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, iblis mengerti dan iblis tahu. Itu sebabnya Alkitab catat dalam kitab Wahyu 12 ayat 12. Karena iblis melihat situasi dan kondisi pada saat ini, Alkitab catat berkata surga bersuka cita dan celaka bumi karena iblis akan turun kepadamu dengan geram yang dahsyat. Nah, kita harus pahami ini. Ini tidak kita lihat secara fisik, tetapi kalau saudara dibukakan mata rohaninya, maka bisa melihat kekuatan-kekuatan yang menyerang hidup kita hari-hari ini. Nah, itu sebabnya kita harus hidup benar-benar bersama Tuhan untuk bisa menghadapi, mengatasi semua situasi yang terjadi saat ini. Yang kedua, saudara, ibadah itu mengandung janji. Masihkah saudara hari ini punya kepercayaan? Masihkah saudara hari ini meyakini Alkitab? Masihkah saudara hari ini meyakini firman Tuhan? Masihkah saya dan saudara hari ini meyakini perkataan-perkataan Yesus pada saat itu?
bahwa Dia Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tabib, Dia dokter di atas segala dokter. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Harusnya saya dan saudara hari ini menyatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bukan cuma sekedar slogan atau perkataan, tetapi harus tindakan, benar-benar tindakan. Saya percaya saudara mengerti ini. Yang pertama, hari Tuhan sudah dekat, makanya kita harus beribadah. Yang kedua, ibadah itu mengandung janji, saudara. Janji. Ini tidak main-main. Alkitab tidak main-main. Alkitab itu iya dan amin. Janji itu akan terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan berkata ketika Dia berjanji pasti ditepati. Cuma saya dan saudara saja yang hari-hari ini kemudian menganggap Tuhan tidak menepati janjinya dalam hidup kita. Akhirnya kita kecewa, kita tidak lagi percaya sungguh-sungguh, tidak punya pengharapan, hilang kasih, hilang iman, hilang semuanya dalam hidup kita. Saudara, hari ini harus tegas untuk diberitahukan. Kita harus permalukan tentang pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan yang mulai mencoba merasuki manusia. Dan manusia pun turut serta untuk mengikuti apa yang disiasati oleh iblis. Termasuk kita orang-orang percaya yang tidak mengerti, tidak pahami tentang Alkitab, tidak pahami tentang Tuhan. Akhirnya kita ikuti permainan iblis supaya hidup kita tidak lagi datang kepada Tuhan. Padahal kita catat benar bahwa ibadah itu mengandung janji. Saudara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Dia jalan, kebenaran dan hidup, saudara. Wow, ini kalau dimengerti, ini kalau dipahami, Dia jalan dan kebenaran dan hidup, saudara tidak akan gentar menghadapi apapun. Tapi kalau saudara gentar, itu tergantung saudara dalam kehidupan. Yang ketiga, saudara, ibadah itu mengandung hadirat Tuhan. Ya, saya sekali lagi menyampaikan tentang ini, bahwa saya tidak sepakat dengan ibadah yang disebut ibadah itu live streaming. Saya nggak sepakat, karena esensi atau pengertian dari ibadah itu adalah perjumpaan tatap muka. Ini tidak main-main, saudara. Saya bicara begini supaya kita pahami dan kita mengerti. Kita tidak main-main dengan Tuhan. Jangan akal-akalan kita kemudian itu menjadi sesuatu yang benar menurut pandangan kita, tetapi ternyata itu salah dan kita menyesatkan banyak orang karena pernyataan kita. Saya tegaskan ini supaya kita benar sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan. Saudara yang ada hidupnya bersama dengan Tuhan, tiap hari bergumul dengan Tuhan, saya pastikan saudara mengerti tentang hal ini. Ibadah mengandung hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan dalam ibadah. Jadi waktu menyembah Tuhan, berkumpul bersama, Alkitab catat, ketika kamu berkumpul bersama, bersepakat berdoa, maka Tuhan hadir di sana. Sepakat berkumpul berdoa, bertatap muka bersama, ada hadirat Tuhan yang turun. Saudara tahu apa yang dalam hadirat Tuhan? Kalau Tuhan hadir, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Saya pastikan ada damai, sukacita, tidak ada ketakutan, tidak ada karlota, tidak ada kata-kata yang menyisihkan orang lain, tidak ada kata-kata yang membuat orang lain tersinggung. Kalau hidup kita benar-benar ada bersama Tuhan dan kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada damai yang besar, ada sukacita yang besar yang tidak bisa ditandingi oleh apapun di dunia ini. Saya mau saudara dan saya paham benar-benar tentang pernyataan dan masih ada kuasa dalam firman Tuhan. Wow, kalau sudah tidak kita yakini lagi, betapa hidup kita akan mengalami depresi, mengalami berbagai macam ketakutan terjadi hidup kita. Saudara perlu tahu bahwa ibadah mengandung hadirat Tuhan. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka apakah yang kita takuti? Ketika Tuhan ada bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Harus hari-hari ini harus kita lebih mengerti, lebih paham
dan meyakini benar firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara tetap beribadah. Tetap beribadah, saudara. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini janji buat kita. Ini sesuatu yang membuat kita menjadi orang yang kuat ketika mendengar ini. Ketika membaca ini, Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran, dan Yesus itu hidup, saudara. Jadi yang pertama, mengapa beribadah? Pertama, karena hari Tuhan sudah dekat. Yang kedua, ibadah mengandung janji. Yang ketiga, ibadah mengandung hadirat Tuhan. Saudara, kalau masuk dalam hadirat Tuhan, maka yang tadinya saudara bersungut-sungut, saudara tidak akan bersungut-sungut lagi. Yang tadinya saudara ketakutan, saudara tidak akan ketakutan lagi. Yang tadinya saudara khawatir, saudara tidak khawatir lagi. Yang tadinya saudara berkata, dari mana saya dapat makan minum, saudara tidak akan berpikir seperti itu lagi. Saudara mungkin berpikir, bagaimana Tuhan dalam situasi yang sulit ini saya dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Saudara tidak akan pikirkan itu lagi. Waktu saudara masuk dalam hadirat Tuhan, di sana lawatan Tuhan turun buat saudara dan saya. Maka penting kita beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini yang iblis persoalkan adalah tentang ibadah kita kepada Tuhan. Saya ulangi, hari-hari ini yang iblis persoalkan adalah ibadah kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus pahami dan harus mengerti. Jangan main-main jadi orang percaya kemudian ikut arus dunia ini. Dunia berkata apa, kita ikuti ke sana. Saudara, Tuhan sedih dengan tindakan-tindakan kita. Kalau kemudian kita terus mengikuti arus dunia ini, Tuhan kita taruh nomor 2, kemudian dunia ini kita taruh nomor 1. Itu sebabnya kita harus kuat, harus pahami kembali tentang firman Tuhan, balik kepada firman Tuhan. Ada 3 hal yang pertama dan syarat-syarat untuk beribadah. Yang pertama, yaitu saudara harus hormat kepada Tuhan. Maliaki 3 ayat 13 sampai 14. Syarat beribadah itu harus hormat kepada Tuhan. Saya mulai lihat hari-hari ini orang tidak hormat lagi kepada Tuhan, orang tidak hargai Tuhan lagi. Kita tidak melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan mau lagi, tapi kita ikuti semua keinginan-keinginan kita, memperlihatkan, mempertontonkan kepada dunia bahwa kita mengikuti semua apa yang dunia mau, tapi kita mengecewakan hati Tuhan. Sudah saya bicara begini supaya kita paham, mengerti. Ketika saya duduk seorang diri, orang datang cerita sama saya dan duduk bersama saya. Ketika mereka datang di rumah, mereka menyatakan bawa masker dan lain sebagainya, kemudian duduk cerita sambil tutup mulut. Saya tersinggung melihat hal itu. Saudara, apalagi Tuhan tersinggung ketika saudara menganggap dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kehidupan saya dan saudara. Kita tidak bisa ikut arus dunia ini yang kemudian hanya membawa kelemahan-kelemahan iman kita kepada Tuhan, keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan bisa melakukan yang seperti itu. Saudara, saya aja tersinggung, apalagi Tuhan. Saudara datang seakan-akan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hidupmu. Saudara menganggap Tuhan tidak bisa menyembuhkan penyakitmu. Saudara menganggap Tuhan bisa tidak pulihkan engkau. Saudara menganggap bahwa Tuhan sudah kehilangan kasih daripada setiap orang, sehingga itu yang saudara bawa. Datang tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa melakukan semua. Itu diterapkan di dalam gereja. Wow, betapa hidup kita saat ini telah mengikuti jejak daripada iblis untuk membuat kita jauh dari orang-orang di sekitaran kita.
Saudara harus mengerti bahwa kita beribadah harus hormat kepada Allah, hormat kepada Tuhan. Waktu saudara datang beribadah, tinggalkan semua atribut kehidupanmu dan datang berserah penuh kepada Tuhan. Kita tidak datang seperti orang-orang datang menyatakan begini dan begitu supaya kita melakukannya. Tidak, kita datang kepada Tuhan, harus datang berserah penuh kepada Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada semuanya. Karena kalau kita masih gunakan atribut untuk datang kepada Tuhan, maka itu berarti kita menunjukkan Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Itu namanya kekristenan abal-abal, kekristenan yang tidak mengerti tentang kehendak Tuhan, kekristenan yang tidak memahami, yang hanya mengikuti keadaan dunia ini, tetapi membuat Yesus menangis, membuat Tuhan menangis atas tindakan kita, karena kita tidak yakini lagi Dia bisa berbuat sesuatu yang besar dalam hidup kita, termasuk menyembuhkan penyakit kita, mengadakan setiap apa yang kita tidak punya, kita tidak yakin lagi. Padahal Dia menyatakan, Dia hadiahkan semua, Dia berikan semua apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan siapkan semua. Tapi hari ini saudara-saudara kadang-kadang tidak meyakini lagi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua, pujian penyembahan. Saudara, di dalam syarat untuk beribadah itu ada pujian penyembahan. Nah, pujian penyembahan yang dimaksudkan di sini adalah pujian penyembahan di dalam roh. Karena ibadah kita adalah dalam roh dan kebenaran. Tidak ibadah seperti biasa-biasa saja, datang, duduk, diam, dengar, kemudian pulang. Tidak. Saudara yang harus bertindak untuk menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi ini harus semua terlibat. Tidak bisa hanya satu orang, tidak bisa hanya worship leader, tidak bisa. Semua harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita hari-hari ini harus lebih tegas lagi untuk menyampaikan tentang kebenaran Tuhan. Jangan kita hanya ikuti aliran dunia ini yang tidak membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus ikuti apa maunya Tuhan. Alkitab catat, siapa hidup di dalam daging tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya pikiran-pikiran kita harus pikiran rohani. Pujian penyembahan, naikkan kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap saat, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Saudara, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kepada Tuhan, saudara, bukan kepada dunia ini. Bukan kepada dunia ini, tetapi kepada Tuhan. Pujian penyembahan hanya untuk Tuhan. Nah, bagaimana saudara-saudara bisa menaikkan pujian penyembahan kalau hidup kita sudah penuh kekhawatiran, hidup kita sudah penuh ketakutan, hidup kita tidak lagi berpadanan dengan Tuhan, hidup kita tidak cocok lagi dengan roh? Gimana mungkin kita bisa menyembah kepada Tuhan? Itu sebabnya hari ini saya ingatkan kembali kepada kita semua supaya kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Di sana bicara tentang orang yang duduk dalam naungan yang maha kuasa, bermalam dengan Tuhan, maka Tuhan akan tetap bersama dengan dia. Apa saja yang dikerjakannya, ketika dia berjalan melewati berbagai macam penyakit, dia akan terhindar. Itu sudah dikhotbahkan, disampaikan oleh banyak hamba Tuhan ketika situasi sulit ini terjadi. Tapi apakah kita mengerti atau tidak? Ini masalahnya. Dan Mazmur 91 menjadi favorit hidup kita, tapi kita tidak meyakini dan tidak percaya, kita tidak melakukannya. Tapi itu hanya menjadi slogan buat hidup kita, tapi kita tidak kerja dalam hidup kita. Iman itu adalah tindakan, bertindak dalam hidup kita. Iman tidak bisa jalan bersama dengan hikmat, iman. Saudara tidak bisa sama-sama untuk menjalankannya. Percayalah pada Tuhan, kalau kita punya kekuatan yang penuh dari Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Saudara yang percaya masih meyakini Alkitab, saudara yang masih meyakini firman Tuhan, saudara yang masih meyakini pernyataan Yesus, saudara yang masih percaya kepadanya, saudara yang masih meyakini dia jalan dan kebenaran dan hidup, saudara yang masih percaya apa yang dikatakannya, saudara menjadi orang-orang yang menang dan bahkan lebih daripada pemenang. Dan yang ketiga, persembahan sedekah. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Nah,
Ya, saya harus bicara ini untuk poin yang ketiga ini tentang persembahan atau sedekah. Karena kita harus bersedekah kepada Tuhan. Kita harus buat sesuatu supaya itu menjadi tindakan kita. Alkitab catat bahwa nanti di akhir-akhir zaman ini kasih kebanyakan orang semakin dingin dan dicari iman tidak akan didapat lagi. Ketika Tuhan datang, aku datang, masihkah aku jumpai ada iman di bumi ini? Nah, sekarang orang mulai hilang pengharapan, hilang iman, dan juga kasih mulai hilang terhadap sesamanya. Nah, persembahan atau sedekah ini membuktikan bahwa kita hari-hari ini dalam situasi sulit apapun, tapi kita masih punya tindakan mengasihi Tuhan. Seperti situasi yang kemarin, seperti hal-hal yang ini belum terjadi, kita tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Kita tidak menjadi orang kemudian mengikuti arah, arus, dan semuanya. Saudara, mengasihi Tuhan, Alkitab catat, yaitu tubuh, jiwa, dan rohmu, semuanya harus dipersembahkan buat Tuhan. Nah, Matius 6 ayat 1-14, kita lihat Matius 6 ayat 1-4, Matius 6 ayat 1-4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Saudara, saya ulangi lagi bahwa yang pertama, syarat dari beribadah adalah hormat kepada Allah. Yang kedua, pujian penyembahan. Yang ketiga, persembahan sedekah. Ini penting untuk kita kerjakan. Tapi saya harus ingatkan kepada kita semua, jangan kita membuat ini supaya dipuji orang. Karena Alkitab catat kamu sudah dapat upah dari pujian orang tersebut. Tapi kalau kamu melakukannya dan kamu melakukannya untuk Tuhan, maka upah dari Tuhan akan datang kepada kehidupanmu. Nah, saudara, banyak hari-hari ini kemudian terjadi hal yang sangat menyakitkan buat saya, karena ada virus yang luar biasa melanda dunia ini, dan orang-orang mengalami ketakutan atas semua informasi-informasi yang gak tahu jelas atau tidak. Tapi yang jelas itu membuat ketakutan orang, membesar-besarkan masalah, kemudian tidak memperkecil masalah itu, sehingga masalah itu menjadi makin hari makin selesai, tapi masalah itu makin hari makin besar, sehingga setiap orang mengalami ketakutan. Kemudian ada orang-orang tertentu mulai mengambil kepentingan itu berdasar kepada firman Tuhan dan berkata bahwa tidak apa-apa ketika melakukan pemberian, dan mulai mempublikasi kiri dan kanan, menyampaikan bahwa dia sudah melakukan sesuatu. Saya berkata hari ini Alkitab catat, kamu sudah dapat upah dari pujian orang, tetapi dari Bapa di surga kamu tidak dapat apa-apa. Nah, itu sebabnya hari-hari ini mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita lihat bahwa dalam hidup kita, kalau kita mau buat sesuatu, kerjakanlah semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau kamu sudah kerjakan buat manusia, buat Tuhan, maka tentu kamu akan juga bisa mengasihi manusia di dunia ini. Orang yang belum mengasihi Tuhan tidak akan pernah bisa mengasihi manusia. Itu sebabnya yang hidup di dalam Tuhan, yang hidup di dalam Kristus, saya pastikan hidupnya itu akan selalu mengasihi. Tapi kalau hari ini kemudian kasihmu mulai hilang, tapi hari ini kemudian iman mulai rontok, dan semua pengharapan mulai tidak ada, karena kamu menganggap Tuhan tidak bisa berbuat sesuatu dalam hidupmu, maka cross check kembali iman kita, cross check kembali hidup kita, kekristenan kita, keimaman kita, semua dicek kembali. Apakah kita ini masih ada bersama di jalannya Tuhan, masih percaya kepada yang dikatakan oleh Yesus, aku jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, atau
jauh kita sudah mulai hilang dari pandangan ini, dan kita tidak meyakini lagi Alkitab yang kita baca setiap saat. Saudara harus pegang firman Tuhan, harus tetap beribadah, harus tetap dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kendor hidup kita dengan masalah-masalah tertentu sehingga kita membuat hidup kita tidak lagi datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mengecilkan Tuhan dalam hidup ini, dan kita menganggap masalah kita jauh lebih besar dari apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus yang punya pekerjaan, yang punya firman, Dia yang akan menguatkan, yang akan memberikan kekuatan, harapan baru dalam hidupmu, sehingga ketika engkau bertindak, engkau tidak mengalami ketakutan apapun karena ada Yesus bersama dengan kehidupanmu. Jangan ikuti arus dunia ini, tetapi ikutilah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, sehingga engkau akan berada bersama dengan Tuhan di dunia ini, dan juga engkau akan dibawa kepada kehidupan kekal. Percayalah janji Tuhan, ya dan amin, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Saudara pemirsa di rumah, biar saudara tetap mengikuti acara ini ke depan, karena ada banyak hal yang akan saya bukakan buat saudara tentang ke depan. Masih ada hal yang penting, yaitu tentang gereja Tuhan, supaya kita mengerti kita tidak kumpul-kumpul seperti biasa-biasa orang kumpul, tapi kita kumpul benar-benar untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Salam dari Gereja Sahabat Indonesia, dari BS Ministry dan Suara Sahabat. Kiranya memberkati saudara sekalian, tim dan kru Suara Sahabat juga bersama. Dan terima kasih kepada kita semua, saudara pemirsa di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.